saya Ida, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris 2016, Fakultas Tarbiyah dan Kedokteran, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang Indonesia. Salah satunya ialah tentang identitas nasional Indonesia. Identitas. Berbicara tentang identitas itu merupakan ciri-ciri, tanda-tanda, ataupun jati diri yang ada pada seseorang ataupun sesuatu. Contohnya seperti identitas nasional negara kita, yaitu Indonesia. Sesuatu yang menunjuk pada suatu khas kelompok yang memiliki ciri-ciri atau kesamaan. Contohnya seperti kebudayaannya, fisiknya, agamanya, dan sebagainya yang ada pada Indonesia ini. Tersimpulkan, identitas nasional itu adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri-ciri dan kesamaan yang melahirkan tindakan kolektif yang diberi nama nasional. Identitas nasional negara Indonesia. Yang pertama bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu ialah bahasa persatuan rakyat Indonesia itu sendiri. Jadi dimanapun kita berada, di Sabang sampai Merauke, pasti kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian bendera Indonesia berwarna merah putih, merah melambangkan berani, putih melambangkan suci. Dan lagu Indonesia ialah lagu Indonesia Raya, dan lambang negara Indonesia ialah Garuda Pancasila, nomor Garuda. Kemudian semboyan negara Indonesia juga melambangkan sebagai identitas nasional negara Indonesia. Semboyan negara Indonesia ialah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Karena Indonesia ini terdiri dari beribu-ribu pulau, beribu-ribu suku, dan bermacam-macam bahasa yang digunakan. Makanya Indonesia itu merupakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari bahasa Sanskerta. Dasar negara Indonesia ialah Pancasila. Pancasila itu terdiri dari 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan rakyat Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, Indonesia juga merupakan negara konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan pada undang-undang itulah yang mengatur hukum-hukum yang ada pada Indonesia ini. Kemudian selain konstitusi, ada bentuk, konsepsi, dan kebudayaan. Nah, bentuk negara Indonesia ini merupakan NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Faktor-faktor pembentuk dalam identitas nasional negara Indonesia. Yang pertama adalah primordial. Primordial itu sesuatu yang sudah ada dari awal. Contohnya seperti kerabatan, suku, bangsa, bahasa, dan sebagainya, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian sakral. Sakral itu bukan kesamaan agama yang dianut ataupun yang dipeluk masyarakat tersebut.
Indonesia, warna merah dan putih. Itu disepakati dahulu, dimusyawarahkan dahulu seperti apa. Setelah itu yang sekunder. Sekunder itu contohnya seperti kepulauan yang ada di negara Indonesia. Nah, sekian sedikit informasi yang dapat saya berikan tentang identitas nasional negara Indonesia. Selanjutnya, saya akan mengajak teman-teman untuk mencicipi beberapa kuliner khas Indonesia. Di depan saya sudah ada sate. Sate ini merupakan salah satu makanan khas negara Indonesia. Walaupun khas, tetapi sate ini adalah makanan yang sudah mendunia. Jadi ada beberapa negara yang mengadopsi sate ini, tapi di sana namanya satay. Nah, sama-sama cicipi ya. Masih enak sate itu. Pertama, sate ini dibakar, kemudian disiram dengan bumbu kacang yang khas banget Indonesia nya loh. Dan kacang yang digunakan pun ini adalah kacang tanah yang di blender, kemudian diberikan beberapa bahan-bahan ataupun bumbu lagi, dan digoreng. Nah, ini kamu kebayang gak sih enak sate gimana? Enak banget. Dan setelah ini saya akan mengajak teman untuk mencicipi sesuatu lagi. Setelah makan yang asin, sekarang saatnya makan yang manis-manis. Nah, kue bingka atau bingkang. Jadi kue bingka atau bingkang ini dua penyebutan. Kadang ada yang menyebut ini bingka dan kadang ada yang menyebut ini bingkang. Kenapa disebut bingkang? Karena yang bingka itu biasanya berbentuk bulat dan ini berbentuk kecil. Tapi kebanyakan sih menyebutnya kue bingka. Kue bingka ini terbuat dari tepung, gula merah, gula putih, santan, dan sebagainya. Cara pembuatannya, kue bingka ini dibakar. Setelah itu, ini kue bingka memiliki topping, yaitu adalah santan. Santannya dimasak juga, setelah itu disiram ke atasnya. Dan kue bingka ini adalah khas sekali dari Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin tentunya. Namun kue bingka ini mulai tersebar di hampir seluruh bagian Kalimantan. Jadi tidak hanya di Kalimantan Selatan aja. Nah, enak banget kan? Nah, dari jenis dua kuliner tadi, masihkah kamu tidak bangga dengan Indonesia? Mari sama-sama kita lestarikan jajanan dan kuliner Indonesia. Nah, sekian yang dapat saya
salah dan hilaf mohon maaf. Bila ada kekurangan itu kesalahan dari saya dan kelebihan hanyalah milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love Indonesia.